Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas materi tentang teori belajar humanistik. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu anggota kelompok 7, yaitu yang pertama ada Ahmad Hilmi Nur Fauzi, yang kedua ada Farhan Zidni Fazilah, yang ketiga ada Husna Alabidatul Khalisah, dan yang keempat ada Intan Salsa Nadiroh. Dan berikut adalah pembahasan materi yang akan kami bahas pada diskusi kali ini. Yang pertama yaitu ada teori humanistik versus pandangan lain. Yang kedua yaitu metode-metode pembelajaran yang berkaitan dengan humanistik. Dan yang ketiga ada teori fenomenologis dari Carl Rogers. Dan yang terakhir yaitu teori humanistik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan dilakukan atau yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dan pandangan lain. Pengertian teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang sangat mirip dengan teori kepribadian, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu pandangan teori humanistik menurut para ahli, yaitu ada 4. Yang pertama ada Arthur Combs berpendapat bahwa untuk memahami tingkah laku maupun karakter manusia, yang terpenting adalah memahami cara dunia ini memandang dari perspektifnya, sehingga untuk memahami orang lain, yang terpenting adalah melihat dunia sebagaimana yang individu itu lihat, dan memastikan bagaimana orang berasumsi serta merasakan bagaimana dia dan sebagai dunianya. Terus ada Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan salah satu tokoh aliran humanisme yang berpendapat bahwa manusia mempunyai motivasi untuk menerima dan memahami dirinya sendiri. Terus ada Carl Rogers. Carl Rogers merupakan seorang psikolog humanistik yang mengutamakan pentingnya untuk memiliki perilaku saling menghargai dan tidak saling mencurigai antara pasien dan terapis dalam memberikan bantuan untuk masalah hidupnya. Menurut Carl Rogers, yang utama dalam proses kegiatan belajar mengajar yakni pendidikan mencermati pentingnya prinsip pembelajaran serta pendidikan, diantaranya yaitu yang pertama ada menjadi manusia yang bermakna, yang kedua ada peserta didik tidak harus mempelajari hal-hal yang tidak memiliki arti, dan yang terakhir yaitu peserta didik mempelajari perihal yang bermakna bagi dirinya. Yang selanjutnya ada David Kolb. David Kolb yang berorientasi pada teori humanistik ini memerlukan satu teori hasil pemikirannya, bahwa belajar merupakan sebuah proses saat pengetahuan diciptakan melalui perubahan atau transformasi pengalaman. Metode-metode pembelajaran yang berkaitan dengan teori humanistik. Yang pertama itu Open Education. Menurut Walsberg dan Thomas pada tahun 1972, Open Education atau proses pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Open Education ini juga memiliki 8 kriteria. Yang kedua itu ada Affective Education. Menurut Eckerson dan Ben pada tahun 1990, Affective Education menunjuk pada pendidikan untuk pengembangan sosial, personal, perasaan, emosi, moral, dan etika, di mana hal tersebut sering terisolasi atau tidak tersentuh di dalam kurikulum. Teori fenomenologis Rogers didasarkan pada gagasan itu, perilaku
dimediasi oleh unsur-unsur internal seperti kecenderungan untuk memperbaiki dan mengevaluasi pengalaman. Manusia berusaha menemukan tempatnya di dunia, merasakan kesadaran diri dengannya, dan mendasarkan konsepsinya pada pertumbuhan pribadi. Charles Rogers merupakan tokoh yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Beliau memandang manusia mampu berkembang secara pribadi dan sosial bila keyakinan diri seseorang mampu ditopang sebagai penunjang dengan penghargaan dan pengakuan orang lain yang berada di sekitarnya. Rogers berpendapat bahwa klien atau individu memiliki pribadi yang sosial yang baik, namun terkadang seseorang tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, dan seseorang hanya melihat kelebihannya saja. Pada permasalahan inilah diperlukan seorang pembimbing atau konselor untuk memanggil dan menjadi fasilitator kepada klien untuk menumbuhkan potensi positif yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya yaitu ada teori humanistik dalam pembelajaran. Teori humanistik sangat mementingkan pada proses yang dipelajari dari belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Peran guru dalam pembelajaran humanistik ini adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Selain itu, guru juga memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu Hittipeu dalam 2008 mengemukakan bahwa secara umum pendekatan humanistik dalam pendidikan menekankan pada 4 hal, yaitu yang pertama ada afek atau mempengaruhi. Maksudnya di sini adalah individu yang mengalami perubahan akibat dari suatu tindakan atau sebab yang mendukung adanya perubahan tersebut. Jadi, penekanan dalam hal ini lebih besar pada feeling atau perasaan dan thinking atau pemikiran, dan bukan pada pemerolehan informasi atau pendekatan kognitif. Selanjutnya yang kedua ada self-concept atau konsep diri. Secara nyata, self-concept ini menekankan perkembangan self-concept yang positif. Self-concept ini menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Maksudnya di sini adalah bagaimana kamu menilai kebiasaan dan karakteristik unik yang kamu miliki. Misalnya saja, yaitu kamu dapat melebihi dirimu sendiri sebagai teman yang baik atau sebagai pekerja yang telaten. Persepsi-persepsi tersebut merupakan bagian dari self-concept. Selanjutnya, yang ketiga ada communication atau komunikasi. Perhatian pada perkembangan hubungan manusia yang positif dan komunikasi antar individu yang jujur. Communication di sini merupakan proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yang terakhir ada personal value atau nilai yang melekat pada seseorang. Hal ini mengakui bahwa pentingnya nilai-nilai personal siswa dan berusaha memfasilitasi perkembangan nilai-nilai yang positif. Personal value ini merupakan proses yang penting dalam pengembangan pribadi dan kesejahteraan emosional. Dengan memiliki personal value yang tinggi akan memberikan kepercayaan diri pada diri kita sendiri dan memperkuat hubungan sosial serta akan membantu mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori belajar humanistik menekankan pentingnya memandang individu sebagai makhluk yang memiliki potensi dan motivasi intrinsik untuk belajar. Pendekatan humanistik dalam pembelajaran menekankan pengalaman pribadi, perkembangan positif, dan komunikasi yang jujur antara guru dan siswa. Selain itu, teori ini mengedepankan konsep diri yang positif dan nilai-nilai personal siswa.
Ini semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan pribadi yang sehat. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.